Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kalau kita sudah mendengar nama Ngabalin, maka di benak kita, saya kira mayoritas rakyat Indonesia ya, langsung muncul rasa enek. Langsung muncul rasa mual. Sudah di beberapa video saya coba kupas tentang orang ini, dan akhirnya orang ini hari ini kena tampol. Mr. Said Didu, luar biasa nih ya. Saya ingat dulu tahun lalu barangkali ya, Ngabalin pernah ngomong tuh ke Said Didu, terus Refil Harun, Rocky Gerung, itu katanya warga negara kelas kambing. Itu mulutnya memang kotor ya, penuh dengan kata-kata binatang nampaknya. Jadi kita coba lihat bagaimana ditampolnya Ngabalin oleh Said Didu. Ini kabar dari polhukam.id. Skakmat, nah, Said Didu pamer sedang bayar iuran untuk gaji Ngabalin. Titik 2. Masih belum puas memaki di TV, selamat menikmati. Oh, luar biasa nih. Ini kabarnya Kamis 1 September kemarin ya. Polhukam.id Jakarta, juru bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ali Mohtar Ngabalin, harusnya pakai prof, di depannya kan profesor. Tengah disorot publik usai menjadi narasumber di salah satu televisi nasional. Ngabalin disorot karena sikapnya saat menjadi narasumber dalam acara televisi yang membahas soal kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Joshua. Sikap Ngabalin dalam acara tersebut dikritik karena dianggap bisa membuat citra buruk terhadap Presiden Jokowi. Sebetulnya bukan bisa membuat citra buruk, sudah membuat citra buruk. Dan itu sebetulnya sudah saya kupas juga di video sebelumnya ya. Bagaimana seorang Ngabalin ketika membahas kontennya tentang Brigadir J malah memaki-maki siapa? Diolipa ya. Aduh, kayaknya dia nggak bisa kalau nggak berantem. Hidupnya begitu memang. Mungkin mengkritik sikap Ngabalin adalah mantan sekretaris Badan Usaha Milik Negara BUMN Muhammad Said Didu. Namun Ngabalin justru membawa kritikan tersebut ke media sosial Twitter dengan mengatakan bahwa otak Said Didu penuh dengan sampah. Nah ini, yang suka ngomong-ngomong binatang, yang suka ngomong-ngomong sampah, ya dia sendiri. Artinya seperti filosofi menunjuk gitu ya. Menunjuk ke orang lain, Anda binatang, Anda sampah, padahal 3 jarinya mengarah ke dirinya sendiri. Jadi dia 3 kali lebih kotor dari sampah yang dia omongkan. Dia 3 kali lebih binatang dari yang dia omongkan. Jadi sumbernya dari mulutnya sendiri gitu. Said Didu disebut mirip dengan Deolipa Yumara yang dengan mudahnya mengatakan bahwa Dirtipedum Bareskrim bodoh. Said Didu pun membalas ujaran tersebut dengan memamerkan fotonya saat membayar pajak dan mempertanyakan apakah Ngabalin masih belum puas memaki di televisi? Masih belum puas memaki di TV. Sekarang pindah ke sini. Nih, kami antri membayar pajak untuk membayar gaji Anda untuk memaki rakyat. Selamat menikmati. Tulis Said Didu di akun Twitternya pada Kamis kemarin. Luar biasa ya. Ini nampolnya berkali-kali langsung. Dia sedang antri, budaya antri kan budaya kita ya, untuk membayar pajak. Yang kita ketahui, pajak itu buat apa? Salah satunya buat menggaji para pegawai negeri, para pejabat di Jakarta sana. Termasuk Ngabalin. Jadi Anda Ngabalin bisa makan ya, bisa ngisi Pertamax Turbo, barangkali dia pakainya itu ya. Itu karena Anda pakai uang kami, uang rakyat. Begitu kurang lebih ya yang dimaksud Said Didu. Jadi Anda tidak boleh memaki rakyat. Anda digaji sama rakyat kok. Ya jadi kurang lebih ya menyindir dirinya membayar gaji Ngabalin melalui pajak. Namun Ngabalin hanya bisa memaki-maki rakyat. Ngeri kali ya ada orang kayak gini ya. Jadi kalau setiap berbicara selalu penuh dengan emosi yang marah-marah, menggertak. Apa bisa ini dijadikan contoh untuk anak-anak muda di Indonesia? Tentu tidak. Ini tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Yang heran itu kok masih bisa dipakai orang ini gitu. Jadi ini pertanyaan dengan tanda tanya yang sangat besar gitu ya. Apakah Pak Jokowi tidak paham
bahwa respon reaksi rakyat di bawah sangat negatif terhadap Ngabalin ini. Kok masih bisa dipertahankan? Wah, jangan-jangan dia pegang kartu truf, pegang kartu as gitu, tentang kebobrokan para pejabat yang lain. Jadi kalau dia di reshuffle, dia diganti, nanti dia ngomong cuap-cuap ke publik. Apakah begitu? Kalau tidak, sudah berhentikan saja. Ini sayang sisa waktu nih, 2 tahun lagi pemerintahan Jokowi. Buat citra yang positif. Jangan citra yang ngabalin. Apalagi citra yang ngibulin. Ini bukan hanya sekedar bikin malu istana, tapi bikin malu rakyat se-Indonesia. Kita malu ngelihat ada orang yang mewakili Jokowi ngomongnya mencak-mencak, marah-marah. Ke siapa? Ke rakyat. Ngeri nggak sih? Ya sebetulnya buat sebagian orang ini jadi hiburan ya, lucu-lucuan. Karena setiap omongannya tidak didengar lagi apa kontennya. Tapi cara bicaranya saja yang kemudian direaksi oleh netizen. Ya cuman lucu-lucuan ini kan pakai duit. Dia digaji pakai uang kita juga. Kan itu soalnya. Jadi tentu kita pertanyakan ulang ini kepada pemerintah. Apa sih manfaat adanya seorang Ngabalin di KSP sebagai staf ahli? Coba dong diberi penjelasan kami. Sekaligus sekalian evaluasi lah. Kan sekarang kepolisian sedang dievaluasi. Kompolnas sedang dievaluasi. Komnas HAM bubarin. Kan Komnas HAM bikin ngaco aja tuh ya kemarinnya. Overlap gitu. Malah dia bikin kesimpulan tidak ada penyiksaan. Loh, dia lihat kejadiannya saja tidak gitu. Dia lihat dari mana hasil visum. Visum kan nggak berbicara itu gitu. Visum itu hanya berbicara tentang ini luka tembak, ini luka sayatan. Kan begitu. Yang bisa menyimpulkan itu penyidik. Ini kok cari panggung terus ini Komnas HAM. Sama kayak Ngabalin kayaknya ya. Oke, balik lagi deh ke Ngabalin. Ini kan semacam pejabat yang nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak tahu terima kasih. Terus mau apa lagi, buat apa lagi dipertahankan? Copot Ngabalin. Ataukah kalau memang nggak dicopot gitu, tetap dipertahankan, berarti memang dia membawa manfaat. Manfaatnya apa? Barangkali istana butuh tembok yang sangat tebal, yang tak tahu malu, yang tak tahu diri. Pokoknya tembok itu untuk membentengi agar jangan sampai ada orang yang bisa mengoyak-ngoyak istana. Disitulah posisi Ngabalin. Apakah begitu? Akhirnya kan rakyat jadi bicara. Lantas apa bedanya Ngabalin dengan ngibulin? Ya beda dong. Yang satu nama orang, staf KSP. Yang satu tindakan membohongi orang lain. Menyengsarakan orang lain, merugikan orang lain. Kalau Ngabalin merugikan nggak? Merugikan juga sih. Dia kan digajinya pakai uang kita ya. Ya. Merugikan. Jadi kalau masih punya ruang-ruang kesadaran para penguasa di istana sana, tentu yang lebih tinggi dari Ngabalin, sudahlah. Kan kemarin-kemarin juga sempat nggak nongol di media ya, di publik itu Ngabalin. Sudahlah, disimpan saja itu Ngabalin. Terserahlah mau dikasih kerjaan apa, yang pasti jangan berikan dia kesempatan untuk berbicara di depan publik, berbicara di depan televisi. Karena setelah itu selalu ujungnya kan Pak Jokowi yang menjadi bulan-bulanannya. Kan kasihan kita sama Bapak Jokowi. Kan katanya mau nyapres lagi nih 3 periode. Kan di Musra kemarin gitu ya. Capres yang sangat diinginkan mayoritas berapa persen? 23% berapa? Joko Widodo. Oh jadi Jokowi jadi capresnya hasil musra kemarin, musyawarah rakyat di sini di Bandung. Lucu juga. Sudah jadi presiden, pengen turun pangkat barangkali jadi capres. Itu sih Ngabalin. Salah lagi. Udah, daripada banyak salah ngomong, kita percepat saja. Tapi kita juga di sisi lain harus melihat bagaimana kecerdasan seorang Said Didu dalam memanfaatkan momen-momen hari-harinya untuk ya menyerang balik. Tapi bentuknya bukan serangan yang ala-ala Ngabalin gitu loh. Dia kan lebih elegan ya. Mungkin yang kena bukan hanya Ngabalin, orang pajaknya juga kena. Jelas-jelas orang pajak pun dibiayai kita, tapi banyak juga orang pajak yang brengsek gitu kan. Dulu nggak tahu nih sekarang masih kali ya. Ini pertanyaan lagi, ataukah di KSP memang ada posisi yang sebetulnya tertera di situ, staf sus atau staf ahli divisi marah-marah? Apakah begitu gitu?
Jadi memang beliau sudah ditugaskan ini untuk marah-marah. Dia berperannya begitu. Mungkin dia nggak mau marah-marah, tapi karena perannya harus marah-marah, akhirnya dia marah-marah. Ya jadi penasaran aja kita mas sebagai rakyat gitu ya. Nanti gitu kalau misalkan terpilih yang bukan endorse dari Jokowi, itu gimana nasib Ngabalin ya? Ya serentetannya itulah Denny Siregar, De Armando, Abu Janda gitu ya. Penasaran gitu, pengen tahu nanti bakal seperti apa gitu. Apakah dia akan menjilat pada penguasa baru? Mungkin saja kalau karakternya memang dia penjilat. Ya ujung-ujungnya akhir-akhirnya kan Ngabalin menjadi representatif. Jadi gambaran dari rakyat ketika melihat istana. Jadi ketika rakyat melihat Ngabalin, maka yang ada di benak rakyat ini adalah, oh ini orang istana. Oh ini istana Indonesia. Kok istana Indonesia etalasenya seperti begini ya? Malu kita jadi orang Indonesia. Halo sedulur, pembangkang lebih terhormat daripada penjilat. Sejelek-jeleknya pembangkang, dia masih memiliki prinsip, harga diri, dan berani tanggung resiko. Sedangkan penjilat hanya mencari tempat aman di balik ketiak seseorang. Ya mbok, mulanya kanggo Rika sing pada mbangkang pani baen, sing penting mbangkangnya mbangkang nang kebenaran ya ra. Nek sing tukang penjilat main jorna baen, nguli suatu saat dheweke jilat tembelak apa jilat lepong iku. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.